2024. Aku di sini akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan keputusan dalam manajemen. Yuk simak videonya. Pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi terbaik di antara beberapa pilihan yang tersedia. Keputusan diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif dan memuaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu maupun organisasi dihadapkan pada berbagai situasi yang membutuhkan keputusan cepat dan tepat. Pengambilan keputusan menurut pendapat para ahli, diantaranya adalah: yang pertama, menurut George Robert Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut James Arthur Friedman Stroner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Yang ketiga, menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Selanjutnya ada tujuan pengambilan keputusan yang dapat dibedakan. Yang pertama, ada tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah, artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, ada tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, artinya keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya ada unsur pengambilan keputusan. Yang pertama ada tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua ada identifikasi alternatif keputusan yang memecahkan masalah. Yang ketiga ada perhitungan tentang faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat ada sarana dan perlengkapan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada langkah dalam pengambilan keputusan. Mintzberg mengungkapkan bahwa langkah-langkah dalam pengambilan keputusan terdiri dari: yang pertama ada tahap identifikasi. Tahap ini adalah tahap pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat. Yang kedua ada tahap pengembangan. Tahap ini merupakan aktivitas pencarian prosedur atau solusi standar yang ada atau mendesain solusi yang baru. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Berdasarkan lingkungannya, keputusan dapat dibedakan menjadi 4 kelompok yang terdiri dari: yang pertama, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, informasi lengkap, tidak tersedia. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, hanya sedikit yang diketahui mengenai alternatif atau hasilnya. Yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi masalah. Faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Menurut Terry, 1989, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mengambil keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, setiap keputusan hendaknya dikembangkan agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul atau tidak. Yang ketiga, setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya. Yang keempat, diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya ada gaya pengambilan keputusan. Sebuah penelitian telah menemukan 4 gaya pengambilan keputusan. Gaya tersebut adalah: yang pertama ada gaya direktif. Digunakan oleh orang-orang yang lebih memilih solusi masalah sederhana dan jelas. Seseorang yang memilih gaya ini biasanya bersifat efisien dan rasional serta mengandalkan peraturan atau prosedur yang ada dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada gaya analisis. Gaya ini senang mempertimbangkan solusi yang kompleks berdasarkan data sebanyak mungkin yang dapat mereka kumpulkan. Yang ketiga ada gaya konseptual. Orang-orang yang cenderung ke arah gaya konseptual juga senang memperhatikan sebanyak mungkin informasi. Mereka juga lebih berorientasi solusi daripada mereka yang menyukai gaya analisis. Yang terakhir ada gaya perilaku. Gaya ini digunakan oleh manajer yang memiliki perhatian mendalam terhadap orang sebagai individu. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan.
Proses pengambilan keputusan menurut George Robert Terry adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada merumuskan masalah yang dihadapi. Yang kedua, menganalisa masalah tersebut. Yang ketiga, menetapkan sejumlah alternatif. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Yang kelima, memilih alternatif keputusan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan menurut Peter Drucker. Antara lain, yang pertama, ada menetapkan masalah. Yang kedua, menganalisa masalah. Yang ketiga, mengembangkan alternatif. Yang keempat, mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima, mengambil keputusan menjadi tindakan efektif. Sekian itu penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon ditambahkan komentar. Saya Zahra Wulandari, saya izin pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.